Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Nur Wenderstedt dengan NIM C30122231. Saya dari kelas AK5 dengan prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan 6 materi, di mana materi ini akan menjadi penilaian mid test untuk diri saya pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Syamsuriwal. Materi pertama yang akan saya presentasi adalah alam pikir manusia dan perkembangannya. Pada materi ini, subbab pertamanya adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu tidak muncul secara mendadak. Ilmu pengetahuan itu muncul melalui proses dari pengetahuan sehari-hari yang akan diuji secara cermat dan akan menghasilkan suatu teori. Dan dari teori ini akan menghasilkan hukum-hukum. Seperti contohnya kemarin itu Isaac Newton. Isaac Newton itu menemukan hukum gravitasi itu dengan cara seperti sehari-hari. Beliau jalan ke sana kemari, tiba-tiba beliau duduk di bawah pohon apel. Tiba-tiba apel itu jatuh. Dari situlah pola pikir Isaac Newton itu meneliti itu yang terjadi sehari-hari. Dia teliti itu bagaimana itu apel itu jatuh ke bawah, apa yang menyebabkan apel itu jatuh ke bawah. Itu adalah merupakan suatu sejarah dari ilmu pengetahuan yang dimana ini Isaac Newton ini melakukan penelitian ini secara tidak langsung. Itu dia melakukan penelitian ini kayak gimana ya, kayak secara tiba-tiba. Karena efek gabut, dia duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba apelnya jatuh, dia langsung meneliti dan menghasilkan hukum di mana itu gaya tarik bumi itu lebih besar daripada gaya gravitasi lainnya selama berada di lapisan bumi. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah stabilitas politik. Yang kedua adalah kemajuan sektor ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya adalah perkembangan sistem pendidikan dan meningkatkan semangat. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan sendiri. Yang kelima adalah interaksi antara budaya dan peradaban yang semakin meningkat. Yang keenam adalah popularitas sastrawan. Dari keenam faktor ini, kita dapat mengetahui ini perkembangan ilmu pengetahuan itu dapat mempengaruhi keenam faktor ini. Yang dimana keenam faktor ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin pesat, pasti itu ini sektor kesejahteraan masyarakat itu pasti berkembang tinggi dengan pesat. Contohnya seperti apa ya? Seperti contohnya itu dengan ada yang ilmu pengetahuan itu, pemerintah ini dapat berpikir secara logis, dapat mengatur distribusi, dapat mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, di mana kesejahteraan masyarakat ini tidak bertumpuk pada suatu daerah, tapi menyebar luas di daerah-daerah lainnya. Tidak hanya di satu daerah, ibu kota kerajaan itu tidak, atau ibu kota negara tidak. Semua berkembang pesat secara merata, tidak di suatu daerah. Yang ini yang dinamakan adalah kesejahteraan masyarakat. Perkembangan
ilmu pengetahuan juga mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan ini adalah salah satu contoh saat ini. Ya, seperti ini. Saya mempresentasikan ini melalui video yang akan saya upload ke YouTube, di mana pengembangan ilmu pengetahuan ini tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, tapi bisa dilakukan di mana saja, di mana saya mengupload video ini. Ini para orang-orang bisa menontonnya kapan saja, dimanapun dan dimanapun. Tidak hanya di ruangan kelas. Ya, yang menjadi subtopik berikutnya adalah hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Keingintahuan itu adalah sifat yang berkaitan dengan pikiran yang ingin tahu seperti apa penjelajahan, yang ingin tahu seperti apa itu penyelidikan, seperti pembelajaran, di mana semua ini kalau kita ingin tahu apa itu palu, contohnya kita ingin tahu apa itu palu, pasti kita akan melakukan penjelajahan, akan melakukan eksplorasi. Apa itu Palu? Seperti apa itu kota Palu? Kita akan keliling. Kita akan menyelidiki Palu ini ciri khasnya apa. Kalaupun ada dari yang lain, kita akan melakukan pembelajaran. Oh, orang-orang Palu ini seperti ini. Oh, di Palu itu banyak hal-hal yang seperti ada banyak tugu, ada patung kuda. Kita kan mengeksplorasi semua tentang Palu. Itu adalah rasa keingintahuan itu. Di mana rasa keingintahuan manusia ini tidak akan pernah terpuaskan. Jika kita sudah tahu, oh Palu itu seperti ini. Apa sih khasnya kota Palu? Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apa sih? Bagaimana orang Palu itu berkembang? Bagaimana? Mengapa harus Palu menjadi ibu kota provinsi? Pasti rasa ingin tahu itu ada dalam pengetahuan itu. Makanya itu rasa keingintahuan manusia itu berkaitan besar dengan ilmu pengetahuan. Karena rasa ingin tahu itu merupakan pendorong untuk ilmu pengetahuan. Tanpa adanya rasa ingin tahu, ilmu pengetahuan itu pasti akan sulit tercapai. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti ini? Karena segala hal, sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran, pasti diawali dengan rasa ingin tahu. Jika tidak menarik, pasti tidak akan misalnya ilmu pengetahuan itu jika tidak menarik, pasti akan digubris begitu, dan tidak akan digubris. Tapi jika menarik minat, pasti akan menarik keingintahuan manusia, di mana keingintahuan manusia ini yang dapat menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan. Wujud sifat hakikat manusia. Ada beberapa poin di sini ini yang menjadi wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama adalah mampu menyadari diri sendiri. Kedua adalah bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Ini merupakan hakikat manusia yang tidak dapat dipungkiri, di mana semua ini pasti dimiliki oleh manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki moral, tidak ada manusia yang tidak memiliki kata hati. Pasti semua akan memiliki ini. Dan ini akan membantu ilmu pengetahuan menurut saya, di mana kata hati ini pasti sangat membantu ilmu pengetahuan. Kemampuan menyadari diri sendiri, bereksistensi, kemampuan bertanggung jawab, ini salah satu pendukung untuk ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah perkembangan fisik, sifat dan pemikiran manusia. Ada beberapa ini dari sifat fisik ini akan
melakukan poin-poin berikut untuk kedepannya. Yang pertama adalah sifat fisik ini. Proses perkembangan sifat fisik manusia dimulai sejak saat lahir hingga mencapai usia dewasa. Dalam proses ini manusia mengalami perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan otak, kemampuan motorik dan koordinasi, serta perkembangan organ tubuh lainnya. Perkembangan fisik manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, nutrisi, dan gaya hidup. Yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial makhluk manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi sosial untuk berkembang secara moral. Perkembangan sosial manusia dimulai sejak bayi dan terus berkembang hingga mencapai usia dewasa. Dalam proses ini, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan memahami nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam faktor pertumbuhan perkembangan manusia, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, antara lain sebagai berikut, yaitu faktor genetik dan keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor olahraga, kesehatan, faktor pendidikan. Keenam faktor ini sangat mempengaruhi dan perkembangan manusia, di mananya adalah lingkungan. Salah satunya lingkungan ya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Misalnya si A terlahir di lingkungan kumuh. Contohnya ya, lingkungan kumuh. Seperti ya, kita ketahui saja tingkat kejahatan di lingkungan kumuh itu pasti tinggi. Dimana jika dia berteman di sana dengan orang-orang yang melakukan copet, melakukan pemalakan, pasti jika dia terbawa-bawa itu pasti akan dia ikuti tiap hari begitu terus, akan terbawa sampai hingga dewasa. Itu merupakan perkembangan manusia yang buruk mungkin dalam pikiran saya ya, karena dapat mempengaruhi tindak sosial itu buruk. Dan ya, yang berikutnya adalah materi kedua. Materi kedua ini adalah perkembangan dan pengembangan IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu, di mana objeknya benda-benda dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Dalam materi ini dibagi tiga subbab. Yang subbab pertama adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah sebuah cara pemikiran yang digunakan untuk mencapai pengetahuan yang valid dan akurat. Manfaat dari metode ilmiah sendiri adalah salah satunya membantu menghilangkan bias dan memastikan bahwa temuan yang dibuat benar-benar akurat. Metode ini juga memungkinkan orang lain untuk menguji dan mengulangi temuan yang dibuat oleh peneliti dengan menggunakan metode ilmiah. Peneliti dapat mencapai temuan yang valid. Ya, seperti kita tahu, penelitian itu tidak semua sempurna. Di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Pasti hasil pengujian orang lain itu bisa kita kritik, kita tingkatkan lagi
ke fase yang lebih bagus, yang lebih valid. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah indikasi masalah, penelitian, formulasi hipotesis, pengujian hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Di mana ini jika ada suatu masalah, kita harus identifikasi dulu. Jangan langsung kita buat apapun, dengan kita melakukan identifikasi masalah dulu. Terus kita teliti masalah ini apa sih? Apa yang menyebabkan masalah ini? Baru kita buatkan formulasi hipotesis. Kita andai-andai. Oh, kalau begini, begini. Dan kita uji hipotesis kita ini. Setelah kita uji, kita analisis data dari yang kita uji. Dan kita buatkan kesimpulan. Seperti itulah metode ilmiah yang saya pahami. Yang berikutnya adalah perkembangan IPA. Perkembangan IPA dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam dan mencatat, kemudian mempelajarinya. Seperti saya bilang tadi di awal. Ini Isaac Newton itu ini melakukan penelitian itu tidak secara teratur, tidak secara sengaja, di mana Isaac Newton itu melakukan penelitian itu dengan cara gabut, dan dia duduk di bawah pohon apel, dan tiba-tiba dia duduk di bawah pohon apelnya jatuh. Di mana dia teliti, seperti itu. Ini memperhatikan gejala-gejala alam, kemudian mencatat. Dia catat itu apel itu jatuh dari pohon, kemudian habis dia catat, ini diteliti. Seperti itulah perkembangan IPA. Sub ketiga pada materi ini adalah ruang lingkup IPA dan perkembangannya. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang yang utama, yaitu ilmu sosial dan budaya, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Ilmu sosial dan budaya adalah cabang ilmu yang mempelajari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya dan budaya mereka. Sedangkan ilmu pengetahuan alam adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai aspek dari alam semesta. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa telah memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita. Materi berikutnya adalah materi bumi dan alam semesta. Pengertian alam semesta. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang berada di dalamnya. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang-bintang, planet, ataupun galaksi. Proses terbentuknya alam semesta. Proses terbentuknya alam semesta ada 3 teori. Yang pertama adalah teori ledakan. Teori ini berasumsi bahwa awalnya suatu massa yang sangat berat dan besar. Akibatnya ada reaksi inti, massa tersebut meledak, berserakan, kemudian mengembang membentuk kelompok-kelompok lainnya, yaitu adalah galaksi. Teori ledakan ini, kalau istilah yang lebih dikenalnya adalah teori Big Bang. Yang berikutnya adalah teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa pada suatu siklus di jagat raya, satu siklus mengalami masa ekspansi dan satu masa kontraksi.
Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Yang berikutnya adalah teori steady state. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui presesi galaksi-galaksi karena pengembangan alam yang terus-menerus yang digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta terlihat tidak. Yang berikutnya adalah galaksi dan kedudukannya dalam alam semesta. Dalam alam semesta terdapat kelompok-kelompok bintang yang berkerumun dengan jumlah yang tak terhingga. Setiap kelompok tersebut dinamakan galaksi. Salah satu di antaranya bernama galaksi Bima Sakti. Menurut Milky Way, galaksi Bima Sakti termasuk berukuran sedang dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Galaksi terdekat dengan Bima Sakti adalah Andromeda, berupa kabut yang berjarak sekitar 80.000 tahun cahaya atau 2,2 tahun cahaya di bumi. Yang berikutnya adalah materi keempat. Materi keempat adalah bumi dan alam semesta. Apa itu alam semesta? Kata alam semesta berasal dari kata univers dalam bahasa Prancis. Kata alam semesta merupakan suatu fenomena yang masih banyak menyimpan misteri di dalamnya. Alam semesta merupakan tempat benda-benda langit berada, seperti planet, galaksi, meteor, dan benda langit lainnya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem antariksa yang saling tarik-menarik karena adanya dua gaya gravitasi, di mana matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi benda-benda langit baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tata surya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah matahari, planet bagian dalam, dan planet bagian luar. Matahari ini adalah pusat dari tata surya, sedangkan planet bagian dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet bagian luar terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi dan bulan. Dalam bahasa Inggris, bulan adalah moon, adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Jika dilihat dari posisinya, bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dengan bumi. Bulan juga menjadi benda kedua yang paling terang setelah matahari, dan satu-satunya permukaan benda langit yang diamati dengan mudah. Bulan mempunyai 2 gerakan yang penting, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan. Dalam sistem matahari bumi bulan, revolusi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan rotasi ketiga benda tersebut berputar pada sumbu-sumbunya mempunyai arah yang sama. Revolusi bulan mengelilingi bumi dan keduanya sama-sama mengelilingi matahari, menyebabkan peristiwa gerhana pasang surut air laut. Pengaruh gerakan bulan dari benda langit merupakan satelit bumi ini berpengaruh terhadap 2 kejadian dapat dilihat dari bumi. Kedua fenomena tersebut adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Bagian-bagian bulan. Menurut Dirjosoemarto pada tahun 1991, permukaan bulan
terdiri dari bagian-bagian yang disebut terra, marta, lembah, gunung, dan kawah. Benua dan samudra. Benua adalah bentuk dari kerak bumi. Bentuk permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan, di mana benua merupakan daratannya sementara samudra merupakan perairannya. Terbentuknya benua dan samudra. Dahulu benua tidak seperti sekarang yang berjumlah 7, melainkan hanya satu yang berbentuk ekosistem darat besar yang dinamakan Pagea. Demikian pula dengan samudra. Dahulu samudra hanya satu yang sangat luas, tidak terpecah-pecah seperti sekarang. Dahulu samudra hanya satu saja yang sangat luas dan tidak mudah terpecah-pecah seperti sekarang. Yang menjadi materi kelima adalah keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Di materi ini ada 4 subtopik. Yang pertama adalah apa itu biosfer dan makhluk hidup. Biosfer merupakan lapisan bumi yang ada di bumi. Biosfer merupakan lapisan kehidupan yang ada di bumi, di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Biosfer mencakup seluruh organisasi dan lingkungan yang berinteraksi untuk memungkinkan kelangsungan sistem pendayagunaan energi dan daur ulang energi. Sistem ini berjalan karena adanya aliran energi dari matahari ke dalam sistem biosfer yang selanjutnya kembali ke ruang angkasa. Yang kedua adalah asal mula kehidupan di bumi. Sebelum makhluk hidup muncul di permukaan bumi, yang ada hanya biosfer. Para pakar membuat hipotesis, sedangkan kehidupan di bumi yaitu ribuan tahun yang lalu. Atmosfer bumi terdiri dari sejumlah gas yang seharusnya berubah menjadi molekul penyusun protein dan bantuan radiasi kilat atau sinar ultraviolet. Kehidupan di bumi ini ada berpendapat sejak zaman dahulu pada masa purba, yaitu organisme sederhana revolusioner mengalami perubahan yang lebih kompleks atau modern pada masa sekarang. Yang ketiga adalah keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah variasi yang ada pada berbagai jenis makhluk hidup. Variasi disebut meliputi perbedaan dalam hal berbentuk, ukuran, warna, struktur, perilaku, habitat, dan cara hidupnya. Yang keempat adalah persebaran dan sejarahnya perkembangan makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup menunjukkan bahwa spesies yang berasal dari suatu tempat selanjutnya menyebar ke tempat atau daerah lain. Sedangkan perkembangan makhluk hidup adalah sebuah proses evolusi panjang dan kompleks yang melibatkan perubahan genetik dan adaptasi. Yang berikutnya adalah materi ke-6, yaitu ekosistem. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi makhluk hidup berasal dari bahasa Latin, yaitu populus, berarti rakyat atau penduduk. Dalam ideologi yang dimaksud
Populasi sekelompok individu sejenis. Dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi antara sesamanya. Komunitas makhluk hidup. Komunitas makhluk hidup adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Yang berikutnya adalah menurut Crow dan Alian, komunitas dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah berdasarkan lokasi atau tempat. Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat dari tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis dan saling mengenal satu sama lain sehingga terciptanya interaksi dan memberikan kontribusi untuk lingkungannya. Yang kedua adalah berdasarkan minat. Sekelompok orang dapat mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, dan hobi. Yang ketiga adalah berdasarkan komuni. Komuni berarti ide besar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. Suatu komunitas terdiri dari banyak jenis dan berbagai macam fluktuasi populasi dan interaksi satu dengan lainnya. Komunitas terdiri dari berbagai organisme dan saling berhubungan pada satu lingkungan tertentu. Yang berikutnya adalah berbagai bentuk ekosistem alami. Yang pertama adalah komponen biotik. Biotik merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik dapat terbagi menjadi 2 komponen, yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lainnya sebagai makanannya. Komponen ini disebut juga konsumen makro karena makanan yang dikonsumsi berukuran lebih kecil. Yang termasuk golongan komponen ini antara lain manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Sementara komponen autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri dengan bantuan energi seperti matahari atau energi yang bersifat kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen. Yang tergolong komponen ini adalah tumbuhan hijau. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik atau bahan tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan midlake, tempat berlangsungnya kehidupan. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Komponen abiotik terdiri atas suhu, air, udara, sinar matahari, tanah, dan iklim. Yang berikutnya adalah komponen pengurai atau dekompresor. Komponen ini adalah yang mengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati. Organisme mengurai menyerap sebagai hasil pengurai. Hasil pengurai tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang tergolong
golongan pengurai adalah bakteri dan jamur. Yang berikutnya adalah ekosistem. Terdiri dari apa? Ekosistem adalah merupakan ekosistem merupakan yang komponen-komponen yang lengkap, tidak memerlukan pemeliharaan atau subsidi energi karena dapat memelihara dan memenuhi diri sendiri dan selalu dalam keseimbangan. Ekosistem yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan berdasarkan letak geografis. Ekosistem darat dapat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu yang pertama adalah bioma gurun. Di bioma gurun ini terdapat di daerah tropika yang berbatasan dengan padang rumput. Bioma gurun memiliki ciri-ciri gersang, curah hujan yang rendah, sehingga penguapan di sana sangat tinggi. Sedangkan pada malam hari suhu di sana sangat rendah. Berikutnya adalah bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang di daerah tropika atau ke subtropika. Ciri daerah ini memiliki hujan yang kurang, yang tidak teratur. Terus ini tumbuhan yang ada di sana tergantung pada kelembapan. Hewan-hewannya di sana juga antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bioma hutan basah. Bioma hutan basah terdapat di daerah tropika atau subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujannya yang cukup, tidak tinggi, tidak juga rendah, intinya cukup. Memiliki pepohonan yang banyak, yang lebat, dan juga di sana ini hutan basah ini terjadi perubahan iklim mikro, iklim yang berlangsung di sekitar organisme. Hewan yang hidup di sana ciri khasnya itu adalah kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu. Di sana juga terdapat ini tumbuhan yang khas, yaitu adalah rotan, kaktus, anggrek. Yang berikutnya adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim sedang. Ciri-cirinya adalah curah hujan yang merata sepanjang tahun. Hampir sama juga dengan tadi, tapi ini lebih merata. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Memiliki jumlah pohon yang sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewan di sana antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Yang berikutnya adalah bioma taiga. Bioma taiga terdapat di belahan bumi bagian utara di pegunungan daerah tropik. Ciri-ciri di sana adalah suhu di musim yang dingin. Biasanya merupakan hutan yang tersusun atau satu spesies seperti konifer, pinus, dan beberapa jenis lainnya. Hewan-hewan yang ada di sana antara lain beruang hitam, burung-burung yang bermigrasi dari selatan pada saat musim gugur.
Yang berikutnya adalah bioma tundra. Bioma tundra terdapat di belahan bumi bagian utara. Dalam lingkaran kutub utara terdapat di puncak-puncak gunung tertinggi. Yang hewan yang hidup di sana adalah hewan yang menetap, memiliki rambut yang tebal. Sebagai contohnya muskox, rusa kutub, beruang kutub, dan insekta, terutama nyamuk dan lalat yang hitam. Yang berikutnya adalah ekosistem air tawar. Di ekosistem air tawar ini terdapat dua, yaitu dibedakan dua, yaitu danau dan sungai. Danau merupakan suatu bahan air yang menggenang dan luasnya dimulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Danau terdapat pembagian daerah berdasarkan penetrasinya dari cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari hingga terjadi fotosintesis disebut daerah fotik. Daerah yang tidak ditembus cahaya matahari disebut juga daerah afotik. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang sangat drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dan daerah yang dingin di dasar. Komunitas yang ada di sana adalah tumbuhan dan hewan yang tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Yang berikutnya ekosistem air laut. Ekosistem air laut terdiri dari pantai dan tepi pantai. Habitat laut. Ini maksudnya terdiri dari laut dan pantai. Yang pertama adalah laut. Habitat laut ditandai dengan kadar garam yang tinggi, terutama di daerah tropik karena suhunya yang tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu laut bagian atas dan bawah batas lapisan antara air panas di bagian atas dan air yang berada di bagian bawah disebut adalah termoklin. Yang berikutnya adalah pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi, dengan dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Yang berikutnya adalah aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Tenaga atau energi yang dibutuhkan seluruh organisme untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas. Sebagai contoh, tumbuhan memerlukan energi dari cahaya matahari, hewan dan manusia membutuhkan energi yang dihasilkan dari proses pengolahan makanan di dalam tubuh. Energi yang terdapat di lingkungan sekitarmu memiliki bentuk bermacam-macam seperti energi cahaya, listrik, energi kimia, energi panas, dan sebagainya. Macam-macam energi
Yang pertama adalah tingkat trofik. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Aliran energi adalah suatu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem. Proses aliran energi antara organisme dapat terjadi karena adanya proses makanan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Setiap kelompok organisme memiliki sumber makanan tertentu disebut dengan tingkat trofik. Dalam suatu ekosistem terdapat beberapa tingkat trofik seperti produsen, konsumen, dan poser. Yang berikutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekompensor. Sebagai contoh berikut. Di sini, yang menjadi produsennya adalah rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati akan dimakan rayap hingga menjadi jamur. Jamur akan kembali lagi menjadi daun. Ini adalah merupakan rantai makanan yang tidak akan pernah terputus. Yang berikutnya adalah jaringan makanan. Jaringan makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk skema mirip jaring. Kelangsungan hidup organisme membutuhkan energi dari bahan organik yang dimakan. Bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia transfer dari satu organisme ke organisme lain berlangsung melalui interaksi makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem membentuk struktur trofik yang bertingkat-tingkat. Yang berikut adalah macam-macam energi. Adalah proses aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem mengalami beberapa tahapan. Yang pertama adalah energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Hanya sekitar setengahnya dari rata-rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhan diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis, dan hanya sebagian kecil sekitar 1-5% yang diubah menjadi makanan atau energi kimia. Sisanya dikeluarkan dari sistem berupa panas dan energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan dipakai lagi menjadi proses respirasi yang sebagai keluaran dari sistem. Berikut adalah energi yang disimpan berupa energi tumbuhan yang mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaringan makanan mulai herbivora dan detrivora. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, terjadi kehilangan sejumlah energi di antara tingkatan trofik, maka aliran energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya dari rantai makanan. Biasanya herbivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung tumbuhan. Demikian pula karnivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung mangsanya.
Yang ketiga adalah apabila tidak dikonsumsi maka akan disimpan dalam sistem, diteruskan ke pengurai dan diekspor dari sistem sebagai materi organik. Yang keempat adalah organisme. Organisme dapat pada setiap tingkat konsumen dan juga pada setiap tingkat pengurai memanfaatkan sebagian energi untuk pernafasannya, sehingga terlepaskan sejumlah panas keluar dari sistem. Yang kelima adalah dikarenakan ekosistem adalah suatu sistem terbuka, maka beberapa materi organik mungkin dikeluarkan menyeberang batas dari sistem, misalnya akibat pergerakan sejumlah hewan ke wilayah ekosistem lainnya, atau akibat aliran sejumlah dari sistem terbawa arus. Yang berikutnya adalah siklus biokimia. Siklus biokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biokimia. Macam-macam pola kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan darat, kehidupan air akibat cahaya matahari, kehidupan pola air akibat zat-zat pelarut, kehidupan air akibat gaya tekanan atas, dan yang terakhir adalah kehidupan air akibat perubahan suhu. Sekian mungkin presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.